Pada video sebelumnya, Ibu dan Bapak guru telah mempelajari pengertian dan tujuan pendidikan inklusif. Namun, bagaimana ya pelaksanaannya di satuan pendidikan? Seperti yang diketahui, peserta didik pada sekolah inklusif terdiri dari peserta didik reguler dan peserta didik berkebutuhan khusus yang selanjutnya disebut PDBK. Ibu dan Bapak guru mungkin bertanya, bagaimana pembelajaran di kelas tersebut? Bagaimana penerapan kurikulumnya? Apakah menggunakan kurikulum khusus atau kurikulum yang sama dengan sekolah reguler? Ibu dan Bapak guru, pembelajaran dalam pendidikan inklusif menggunakan prinsip fleksibilitas, sehingga bisa diadaptasi sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan kebutuhan peserta didik. Satuan pendidikan dapat melakukan penyesuaian setidaknya pada 3 dimensi, yaitu pertama, kurikulum, kedua, instruksional, ketiga, lingkungan belajar. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, adaptasi kurikulum. Adaptasi kurikulum terkait dengan penyesuaian isi, materi, atau kompetensi yang dipelajari peserta didik. Pada adaptasi kurikulum, guru dapat melakukan penambahan keterampilan untuk mengganti kompetensi yang diharapkan atau mengganti dengan kompetensi lain yang setara. Adaptasi lain yang dapat dilakukan guru adalah dengan melakukan penyederhanaan kompetensi yang hendak dicapai. Proses penyederhanaan tergantung pada kemampuan awal, kondisi, dan kemampuan belajar peserta didik berdasarkan hasil asesmen. Sebagai contoh, guru pendidikan jasmani dapat menyederhanakan tujuan pembelajaran seperti berikut ini. Kedua, adaptasi instruksional. Adaptasi instruksional terkait dengan cara, metode, dan strategi yang dapat digunakan guru agar peserta didik menguasai materi atau kompetensi yang ditargetkan. Dalam hal ini, guru diberikan keleluasaan dalam melakukan penyesuaian proses pembelajaran di kelas yang beragam dengan mempertimbangkan kondisi PDBK. Sebagai contoh, guru dapat melakukan strategi tutor sebaya yang dilakukan oleh peserta didik dengan kemampuan tinggi sebagai tutor untuk mendampingi PDBK slow learner atau lamban belajar. Ketiga, adaptasi lingkungan belajar. Adaptasi lingkungan belajar berkaitan dengan pengaturan suasana pembelajaran, di mana, kapan, dan bersama siapa pembelajaran dilakukan, termasuk ketersediaan alat bantu dan sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan PDBK. Sebagai contoh, guru dapat meminta PDBK tunarungu untuk duduk di barisan tengah dan pinggir, agar bisa bergerak leluasa memperhatikan penjelasan guru dan agar lebih leluasa untuk bertanya kepada teman-temannya. Atau PDBK dengan hambatan penglihatan untuk duduk di barisan depan agar lebih mudah dalam menerima penjelasan dari guru. Bagaimana Ibu dan Bapak guru? Apakah sudah tergambar bagaimana melakukan adaptasi sekolah inklusif? Terkait dengan penerapan adaptasi kurikulum dan instruksional, terdapat beberapa model yang dapat dilakukan. Antara lain, pertama, eskalasi atau akselerasi. Kedua, duplikasi. Ketiga, simplikasi atau modifikasi. Keempat, substitusi. Kelima, omisi. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, eskalasi atau akselerasi adalah program percepatan dan perluasan dalam hal waktu dan penguasaan materi. Kedua, duplikasi artinya kurikulum yang digunakan untuk PDBK sama dengan kurikulum yang digunakan peserta didik non-PDBK. Ketiga, simplikasi atau modifikasi. Artinya, kurikulum umum dimodifikasi, disederhanakan tanpa harus menghilangkan substansi, dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDBK. Keempat, substitusi. Artinya, beberapa bagian dari kurikulum umum diganti dengan sesuatu yang kurang lebih setara. Contoh, kegiatan menggambar tidak perlu diberikan bagi anak dengan hambatan penglihatan. Diganti dengan kegiatan lain yang setara. Misalnya menyanyi atau membuat patung dari bahan yang lunak. Kelima, omisi. Artinya, beberapa aspek tertentu kurikulum umum sebagian besar ditiadakan menyesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus. Mereka dapat dibuatkan kurikulum khusus yang bersifat individual berdasarkan hasil identifikasi dan asesmen.
Nah, begitu ya cara melakukan adaptasi pembelajaran di sekolah inklusif. Ternyata sangat fleksibel, dan satuan pendidikan diberikan kemerdekaan untuk memilih adaptasi yang sesuai dengan kebutuhan PDBK. Prinsipnya sangat sederhana, yaitu semua dilakukan untuk mengakomodasi kebutuhan dan kondisi PDBK. Nah, untuk lebih memahami lebih dalam mengenai pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah, yuk Ibu dan Bapak Guru, kita baca kembali panduan pelaksanaan pendidikan inklusif.